Assalamualaikum sahabat muslim. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang anak Nabi Muhammad yang bernama Zainab radhiyallahu anhuma? Zainab radhiyallahu anhuma lahir pada sekitar tahun 600 Masehi. 10 tahun setelah itu, ayahnya baginda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam. Setelah ia berusia sekitar 14 tahun, Zainab radhiyallahu anhuma dinikahkan dengan Abul As bin Rabi yang merupakan sepupunya sendiri. Abul As adalah anak dari Halah binti Khuwailid, adik dari Khadijah radhiyallahu anhuma, istri pertama Nabi. Ia adalah pria yang berasal dari keluarga terpandang, tampan, dan juga kaya raya, serta terkenal jujur dan selalu menepati janji. Setelah menikahi Zainab, mereka tinggal dalam rumah mereka hanya berdua saja. Ketika itu Zainab sudah memeluk Islam mengikuti ayahnya, namun Abul As masih bertahan sebagai penyembah berhala. Saat itu belum ada larangan bagi perempuan muslim untuk menikah dengan pria non-muslim. Pernikahan Zainab dan Abul As itu terjadi sebelum turunnya 3 ayat yang melarang perempuan muslim untuk menikah dengan pria non-muslim. 3 ayat dalam Al-Quran tersebut antara lain Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah ayat 5, dan Al-Mumtahanah ayat 10. Sebagai informasi, ketiga ayat itu diwahyukan ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Dari pernikahannya dengan Abul As, Zainab melahirkan 2 orang anak, yaitu Ali bin Abul As dan Umamah binti Abul As. Ali meninggal saat masih balita, sedangkan Umamah di kemudian hari menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum yang saat itu berstatus duda setelah wafatnya Fatimah radhiyallahu anhuma. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka sangatlah bahagia karena mereka memang saling menyayangi satu sama lain. Namun ketika Khadijah radhiyallahu anhuma dan Abu Thalib wafat, dakwah Rasulullah mulai mendapat gangguan dari para kafir Quraisy. Kemudian pada tahun 622 Masehi, Rasulullah, putri dan para sahabat hijrah ke Madinah. Disusul para saudara Zainab seperti Ummu Kalsum radhiyallahu anhuma dan Fatimah radhiyallahu anhuma ikut serta dalam rombongan hijrah di kemudian hari. Sedangkan Ruqayyah radhiyallahu anhuma sebelum hijrah ke Madinah terlebih dahulu mengikuti suaminya Utsman bin Affan hijrah ke Habasyah, yang biasa kita sebut sekarang dengan Ethiopia. Peta politik di Mekah berubah sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy semakin memusuhi keluarga Rasulullah dan para pengikut ajarannya. Satu-satunya muslim yang tertinggal di Mekah pasca peristiwa hijrah itu adalah Zainab radhiyallahu anhuma. Zainab masih tinggal di sana dengan suaminya. Nabi Muhammad memang tidak pernah memerintahkan Zainab berhijrah karena suaminya belum memeluk Islam. Namun Rasulullah percaya bahwa Abul As akan selalu melindungi Zainab. Di masa inilah Zainab mulai merasakan pergolakan batin. Ia merasa sendirian, tiada lagi ayah dan saudara kandung yang mendampinginya. Sedangkan suaminya sendiri merupakan pria baik-baik, namun masih menyembah berhala yang bernama Lata dan Uzza.
Pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi, terjadi perang Badar antara kaum muslim pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Karena rasa solidaritas sebagai sesama orang Quraisy Mekah, maka mau tak mau Abul As juga mesti ikut berperang melawan mertuanya sendiri. Perang Badar pun berkecamuk dan berhasil dimenangkan oleh umat Islam. Abul As kemudian tertangkap dan dijadikan tawanan perang. Kabar itu terdengar sampai ke Zainab, yang kemudian ia memberikan kalung peninggalan ibunya untuk menebus suaminya. Namun kalung itu dikembalikan lagi oleh Rasulullah. Disinilah Nabi Muhammad melihat bahwa putrinya benar-benar mencintai dan rela berkorban untuk suaminya. Namun tak lama berselang dengan kejadian itu, turun surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang melarang wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim. Abul As lalu dibebaskan oleh Rasulullah dan ia disuruh kembali ke Mekah dengan catatan agar segera mengirimkan Zainab radhiyallahu anhuma ke Madinah. Kemudian Abul As berjanji dan menyanggupi permintaan Rasulullah sebagai ayah mertuanya. Sesampainya kau di kota Mekah, segera kirim putriku ke Madinah. Kalian tidak boleh lagi bercampur sebagai suami istri. Pesan Rasulullah kepada menantunya. Nabi Muhammad SAW percaya kepada menantunya, walaupun saat itu ia belum memeluk Islam. Sesampainya di Mekah, Abul As menyuruh Zainab agar segera berkemas. Unta dan pengawal sudah disiapkan untuk mengantar Zainab melakukan perjalanan ke kota Madinah. Akhirnya, suami istri yang saling mencintai itu harus berpisah karena perbedaan akidah di antara mereka. Disinilah iman Zainab radhiyallahu anhuma mendapat ujian, di mana ia harus mengutamakan perintah agamanya dan merelakan berpisah dengan suaminya tercinta. Hal tersebut tentunya tidak mudah bagi Zainab. Ia harus merelakan Abul As, suami yang baik hati, laki-laki yang tampan, kaya raya, jujur dan amanah, serta sangat menyayanginya. Selain itu, mereka juga telah dikaruniai anak-anak yang lucu dan saling menyayangi satu sama lain. Namun karena perbedaan akidah, Zainab harus melepas semua kenikmatan dunia itu. Di mata Zainab radhiyallahu anhuma, akidah di atas segalanya. Menaati perintah Rasulullah untuk mempertahankan iman terhadap Islam jauh lebih penting daripada suami tampan dan setumpuk materi. Maka pergilah Zainab ke Madinah dengan kesedihan dan berlinang air mata. Semenjak perpisahan itu, Zainab tak pernah menikah lagi. Begitu pula dengan Abul As bin Rabi. Walaupun pernah ditawari untuk menikah lagi dengan wanita paling cantik di kota Mekah, Abul As selalu menolak. Karena mereka memang masih sangat cinta satu sama lainnya. Zainab radhiyallahu anhuma selalu berdoa dalam sholatnya agar Abul As diberi hidayah untuk memeluk Islam. Hingga pada suatu hari, doanya akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sekitar tahun 628 Masehi atau 4 tahun setelah mereka berpisah, Abul As bin Rabi hijrah akhirnya ke Madinah. Tak lama kemudian, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad. Meski telah masuk Islam, Rasulullah tak langsung menyetujui ketika Abul As ingin menikah kembali dengan Zainab. Rasulullah seakan ingin melihat dulu kesungguhan Abul As
dalam berislam. Apakah ia masuk Islam hanya karena cintanya kepada Zainab? Ataukah ia memang yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Singkat cerita, setelah melihat kesungguhan Abul As dalam menjalani ajaran Islam, barulah Rasulullah merestuinya untuk menikahi kembali Zainab radhiyallahu anhuma secara syariat Islam. Namun sayangnya, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Pada tahun 629 Masehi, ketika Zainab radhiyallahu anhuma berusia 29 tahun, putri Rasulullah itu wafat karena sakit. Sehingga kali ini Abul As harus mengikhlaskan wanita yang sangat ia cintai pergi untuk selama-lamanya. Begitulah kisah singkat perjalanan hidup dan pernikahan Zainab radhiyallahu anhuma, putri Rasulullah, bersama Abul As suaminya. Jadi, tidaklah benar jika ada yang mengatakan kalau anak Nabi Muhammad SAW menikah dengan orang yang beda agama dan beliau membolehkannya. Yang benar adalah ketika menikah, belum ada syariat saat itu untuk melarang pernikahan beda agama. Ketika Allah menurunkan larangan melalui ketiga ayat tadilah, barulah syariat tentang tidak bolehnya pernikahan beda agama dilakukan oleh Islam. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitnah orang-orang jahiliyah dan perusak Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu lagi dalam kisah Islami dan inspirasi lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.